Ini tidak hanya dibicarakan oleh publik di Indonesia, tapi juga ini menjadi perhatian di berbagai negara. Saya akan melihat ini dari dua aspek, yang satu dari aspek domestiknya, lalu nanti melihat dari aspek globalnya itu seperti apa. Politik dan ekonomi itu pasti saling mempengaruhi. Jadi hal yang sifatnya mengganggu stabilitas politik ya tentu juga akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi gitu ya. Terjadi ketidakstabilan pemerintah. Artinya kan protes yang dilakukan mahasiswa oleh masyarakat itu bukan tanpa sebab begitu kan. Ada ketidakpuasan masyarakat artinya terhadap berbagai kebijakan-kebijakan politik yang diproduksi oleh pemerintah. Sehingga ini menjadi trigger atau cikal bakal terjadinya protes. Krisis kepercayaan terhadap elit politik. Ya ini juga tidak hanya di eksekutif tetapi juga di legislatif itu kan juga menimbulkan gejolak ya. Artinya ada pembahasan yang kurang bijak yang dilakukan oleh para legislator kita, yang artinya itu membicarakan tentang take home pay-nya mereka atau tunjangan-tunjangan dan gajinya mereka di tengah kesulitan ekonomi, di tengah tingkat pengangguran yang semakin tinggi, di tengah masyarakat atau rakyat sekarang di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan manfaat ekonomi gitu ya, untuk melanjutkan hidupnya. Ini kan ironi ya, ketika kita bilang legislator itu kan adalah pelayan masyarakat dalam tanda kutip ya. Bayangkan ketika pelayan masyarakat memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding rakyat yang dilayani. Ini kan mencederai rasa keadilan masyarakat ketika itu diungkapkan di publik. Artinya ya sebetulnya kan tidak perlu dibicarakan secara terbuka, yang mungkin itu hanya bisa dibicarakan di forum-forum tertentu di Dewan Perwakilan gitu. Selain itu juga tentu ini juga mengakibatkan adanya perubahan struktur dalam pemerintahan, terutama di level eksekutif. Artinya akhirnya pemerintahan Prabowo atau Prabowo sendiri, presiden kita, harus segera melakukan perubahan gitu ya terhadap kabinetnya, dan itu akhirnya terjadi beberapa waktu lalu ya. Pergantian yang paling populer adalah tergantinya Menteri Keuangan kita yang di 2 periodenya Jokowi sudah ini sampai dengan periode sebelumnya gitu juga sudah menjadi Menteri Keuangan. Terlebih di era Prabowo ketika terjadi protes dan mau tidak mau harus secara cepat, walaupun memang sudah ada rencana reshuffle dari sebelum adanya protes, tetapi dengan adanya demonstrasi yang terjadi itu mempercepat proses terjadinya reshuffle kabinet itu. Ya beberapa menteri yang harus diganti lah begitu. Mungkin ya banyak yang bilang dipecat dan apa, tapi mungkin kita tidak bisa bilang itu sebuah pemecatan ya. Reshuffle itu kan hak prerogatifnya presiden ya. Kalau kita bilang ada kepentingan politik dari negara tetangga mungkin terlalu jauh. Ya mungkin ini bentuk sebagai solidaritas negara serumpun untuk bisa memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia. Ya contohnya ya penggunaan tagar sibling begitu ya, penggunaan warna hijau merah sebagai bentuk perlawanan di setiap profil sosial media itu. Jadi pemerintah juga tidak bisa menganggap ini atau mengabaikan ya. Ini kan juga gerakan yang masif begitu dilakukan. Negara-negara lain tuh juga mungkin merasa ini kita serasa senasib gitu. Senasibnya dalam artian tidak percaya terhadap elit gitu ya. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau sistem pemerintahan yang dijalankan. Misalnya kayak di Malaysia kan juga kemarin ramai sekali demonstrasi terkait kasus meninggalnya Zahra Khairina itu kan, yang sampai sekarang masih berjalan gitu kan. Itu juga dituntut, mereka menuntut adanya transparansi gitu, yang di Indonesia juga gak jauh berbeda. Nah testimoninya juga lagi di Filipina juga merasa ya mereka bisa mengatakan bahwa ya ini tuh menjadi inspirasi kami gitu. Kami aja di Filipina sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Artinya kita ini juga tidak percaya sama elit pemerintahan ini, elit politik yang menjalankan pemerintahan kita gitu. Karena apa? Banyak ketimpangan, banyak hal yang tidak pro lah
terhadap rakyat itu, kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu juga dikatakan oleh salah satu testimoni dari masyarakat Filipina yang diwawancarai oleh salah satu media asing itu. Jadi ini merupakan inspirasi, mereka bilang. Jadi kita bantu seperti mengirimkan makanan langsung dipesan melalui salah satu order online gitu ya, jadi dari Gojek atau Grab. Kalau Grab kan memang ada hampir di semua negara ASEAN ya, sehingga itu memudahkan mereka untuk melakukan pemesanan dan memberikan cuma-cuma makanan kepada masyarakat yang ikut berdemo ataupun driver-driver Grab yang sedang bertugas hari itu. Nah ini kan kita bisa bilang sebagai bentuk solidaritas aja, bukan sampai jauh lah untuk kita bilang ke sini, tapi artinya pemerintah juga tidak boleh mengabaikan ini gitu ya, harus juga memperhatikan dan melihat tuntutan rakyat ini sebagai sebuah keseriusan untuk berbenah gitu. Ini bisa kita lihat sebagai tekanan diplomatik secara tidak langsung begitu ya, dari berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat di negara-negara tetangga kita. Misalnya mahasiswa Malaysia itu melakukan demonstrasi di depan KBRI Indonesia di Kuala Lumpur gitu, karena menuntut untuk dibebaskan misalnya 400 orang yang ditahan oleh pihak keamanan karena melakukan tindakan-tindakan anarkis itu. Protes yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian selain itu ya ada pengaruh ya terhadap sektor bisnis, lalu berbagai kerusakan infrastruktur, tentu itu juga mempengaruhi berjalannya interaksi atau transaksi bisnis yang biasa dilakukan. Selain itu ada lagi ya, krisis sosial ini juga meningkatkan kemiskinan. Kenapa bisa dibilang begitu ya? Karena terjadi kegiatan demonstrasi, tentu banyak sekali kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan di beberapa hari itu. Misalnya toko-toko harus tutup, selain itu juga ya sekolah-sekolah juga tutup, sehingga kalau banyak toko yang tutup ya maka orang tidak bisa bekerja gitu ya, ada mata pencahariannya yang terhambat di situ. Dan berbagai hal ya, kayak seperti ojek online dan sebagainya, itu juga kan jadi sepi orderan lah gitu ya, karena orang nggak boleh kemana-mana. Seperti di Jakarta itu kan semuanya pada rata-rata sebagian besar di daerah yang konsentrasi massa itu diliburkan, jadi kantor itu mereka kerja dari rumah ya, work from home gitu rata-rata. Jadi ya itu kan berpengaruh terhadap penghasilan beberapa lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonominya. Kemudian kalau kita lihat dari dampak global, tadi sudah bicara tentang dampak di level domestiknya, lalu sekarang untuk di dampak globalnya ini ya tentu terjadinya demonstrasi di Indonesia ini menjadi perhatian dunia internasional gitu ya. Yang terdekat ya dari tetangga-tetangga kita yang di negara ASEAN gitu. Selain itu ya juga negara-negara barat juga tidak lepas dari pandangan untuk memberikan kritik atau memberikan himbauan kepada pemerintah Indonesia. Artinya penggunaan militer, penggunaan kekuatan militer atau kekerasan yang dilakukan oleh perangkat-perangkat keamanan di Indonesia kan diminta untuk dieliminir ya, dilakukan eliminasi gitu. Itu merupakan himbauan, atau itu bisa dibilang sebagai tekanan publik juga, publik internasional kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan cara-cara yang represif untuk merespon tuntutan rakyat. Kemudian ya ada juga beberapa tekanan dari lembaga internasional, misalnya lembaga Amnesty International dan Human Rights Watch ya kalau nggak salah ya. Di Human Rights Watch itu juga sudah rilis di website officialnya masing-masing untuk menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk melaksanakan atau mengusut secara tuntas beberapa korban meninggal dunia terutama salah satunya korban dari supir atau driver Gojek ya, yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Nah, itu diminta untuk secara tuntas diselidiki, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, dan juga himbauan untuk tidak melakukan tindakan represif